Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821 4451 1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 3878 8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap setia memilih Pro 1 RRI ND sebagai teman Anda dalam beraktivitas ya. Di hari Jumat 25 Juli 2025 ya. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Mudah-mudahan saja semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Dan juga tentunya masih semangat nih untuk menjalani hari ini. Dan pendengar di Halo RRI untuk edisi hari ini, kami dari Pro 1 RRI ND akan menantikan ya Anda yang ingin mengutarakan keluhan-keluhan ya terkait pelayanan publik yang ada di Kabupaten ND, silahkan ya. Selama 1 jam ke depan hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah kami tunggu nih di line telepon 0821 4451 1957 atau juga bisa melalui line WhatsApp ya. Kirimkan pesan WhatsApp Anda di 0821 3878 8786 ya. Bisa juga voice note ya untuk Anda yang mungkin saat ini merasa tidak nyaman dengan pelayanan publik ya yang Anda rasakan di Kabupaten ND ya, silahkan. Sekali lagi Halo RRI akan mendengarkan keluhan-keluhan dan juga akan mencarikan solusi ya dengan narasumber-narasumber yang terkait ya dengan apa yang Anda keluhkan nih. Silakan di 0821 4451 1957 atau juga di line WhatsApp ya 0821 3878 8786. Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan? Hayo ngaku deh, pasti kita juga pernah kepikiran kan kalau belum 5 menit makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh. Mama, ada makan coklat ini boleh? Boleh sayang, coklatnya ada 2, bagi abang 1 ya. Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau? Mau dong. Abang yang ini ya. Oke abang. Makasih adek. Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh. Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
Iya bang. Terima kasih ya bang. Sama-sama, Dek. Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, kembali lagi ya, masih di Halo RRI. Dan ini ada sedikit keluhan ya, tapi juga bikin heboh nih ya mendengar ya, karena pekan lalu ada kejadian bahwa masyarakat ada yang mengeluhkan terkait ya pembelian tiket secara online nih pendengar. Nah mungkin Anda yang saat ini tengah mendengarkan siaran Halo RRI kami, Anda juga punya keluhan yang sama ya terkait pembelian tiket online yang dibeli ya dari media sosial nih. Nah ini ternyata ketika saatnya check in di pelabuhan ya, tiket ini ternyata palsu ya, tidak terdaftar dalam data penumpang ya di Pelni nih. Nah ini akhirnya berdampak pada kekecewaan dan juga rasa sedih ya, karena mungkin ketika ingin berangkat itu, ketika akan berangkat ada hal-hal penting ya yang akan diurus di tempat tujuannya nanti, namun ketika check in ternyata data tersebut tidak ada di daftar sebagai penumpang kapal, kalau tidak salah adalah kapal tidar ya. Oh ya, kapal lawit nih pendengar ya. Nah ini menjadi suatu problem nih ya, dan juga untuk masyarakat luas ya, agar terus berhati-hati dan juga teliti ya sebelum membeli tiket ke agen-agen yang mungkin saja bukan agen resmi dari PT Pelni. Nah pendengar, terkait hal ini kita akan segera menghubungi Kepala Cabang Pelni ya, Kepala Cabang Pelni ND, Saudara Ade Dinar Nugroho, yang akan menjelaskan ya terkait hal ini. Mungkin Anda juga bisa berpartisipasi nih ya pendengar melalui 0821 4451 1957 atau juga di line WhatsApp ya, bisa mengirimkan pesan di 0821 3878 8786. Dan pendengar, saat ini kita akan menghubungi Kepala Pelni Cabang ND, Saudara atau Bapak Ade Dinar Nugroho. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, selamat beraktivitas Pak Ade ya. Saya boleh panggil seperti itu ya Pak ya? Ya, boleh. Baik, Pak Ade, ini ada keluhan masyarakat nih terkait dengan pembelian tiket secara online di media sosial yang ternyata ketika hari H itu, hari keberangkatan itu, ketika check-in ternyata tiketnya atau orangnya itu tidak terdaftar dalam daftar penumpang nih. Nah, seperti apa nih Pak mekanisme yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat terkait pembelian tiket tersebut secara online? Oke, baik Bu. Emang banyak, nggak cuma di ND aja bahwa untuk tiket-tiket palsu yang dijual melalui media sosial Bu ya, terutama melalui Facebook. Jadi dari kami mengarahkan untuk masyarakat membelinya secara online lewat aplikasi resmi, yaitu Pelni Mobile. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ketika ada masyarakat yang belum mengerti ya mekanismenya seperti apa ketika membeli secara online. Nah, ada tidak nih sosialisasi kepada masyarakat bahwa oh ya cara-caranya atau langkah-langkahnya seperti ini nih, biar tidak tertipu atau tidak menjadi suatu problem ya bagi masyarakat yang mungkin saja belum mengerti tata caranya nih Pak. Iya. Kalau dari sosialisasi kami
juga melakukan lewat media sosial juga, Bu. Kita ada Instagram, ada TikTok juga, yang channel resmi dari Pelni, seperti itu. Terus dan kita juga ketika di penumpang berangkat di pelabuhan, kita juga tanyakan sudah menginstal aplikasi Pelni Mobile apa belum? Iya. Karena itu untuk memudahkan mengecek jadwal pembelian. Jadi masyarakat tidak perlu ke kantor untuk melihat jadwal atau membeli tiket, cukup melalui aplikasi. Dan untuk pembeliannya itu kami harapkan dari jauh-jauh hari, Bu. Iya. Jadi sudah direncanakan agar bisa mendapatkan tiketnya. Nah, apakah ini ada jangka waktunya ketika ingin membeli tiket secara online itu mungkin ada waktu seminggu sebelum keberangkatan pembelian itu sudah dibuka ataukah setiap hari tanpa batas nih, Pak? Jadi karena kapal Pelni itu kan ada kapasitasnya, Bu ya. Misal kayak kapal Willis itu tipe 500, kapasitasnya 500 penumpang. Ya. Nah itu dari 2 minggu sebelumnya sudah dibuka untuk channel penjualannya, jadwal-jadwalnya. Jadi dari calon penumpang hanya memilih dari mana tujuan kemana dan dari tanggal keberangkatannya tanggal berapa. Kalau di tanggal tersebut tidak ada, cari yang berwarna kuning gitu, yang ada tanda warna kuningnya. Berarti itu jadwalnya di hari tersebut, tanggal tersebut. Oke, baik. Nah, ketika ada kejadian seperti yang tadi saya katakan ya, bahwa penumpang membeli secara online di media sosial, namun ketika dikonfirmasi saat keberangkatan di pelabuhan tidak terdaftar. Nah, apakah ada tiket-tiket cadangan yang bisa mereka dapatkan agar mereka tidak tertunda nih keberangkatannya nih, Pak? Kalau dari kondisi seperti itu kami sebenarnya tidak bertanggung jawab, Bu ya. Karena masyarakat belinya di luar, tidak melalui channel resmi gitu kan. Ya. Untuk alokasi seat yang tersedia ketika sudah habis, kita tidak bisa menambahkannya lagi, Bu. Gitu. Jadi emang buat pengalaman sebenarnya ini adalah pengalaman yang berharga buat masyarakat juga kan. Ketika emang itu dia beli dari media sosial, Facebook, itu tidak bisa dipercaya, bisa menginfokan kepada saudara-saudaranya yang lain bahwa ini emang penipuan gitu. Jadi jangan sampai membeli melalui sosial media itu lagi. Oke, baik. Sosial media tapi yang resmi boleh ya, Pak ya? Kalau sosial media resmi kita untuk hotline service-nya itu call center-nya itu di 021162. Itu yang resmi. Nah, kalau pembelian secara manual itu apakah masih berlaku atau tidak nih ketika ada yang ingin membelinya secara manual? Ya, kalau untuk pembelian secara manual ke kantor itu tetap masih tersedia, Bu. Cuma kita memang mengarahkan dari aplikasi Pelni Mobile. Jadi harapan kami itu kan banyak masyarakat yang jauh nih dari kampung-kampung gitu kan. Mereka beli tiket harga tidak seberapa, tapi transportasinya mahal juga kan. Dari kampung ke ND, terus PP itu bisa 2 kali lipatnya dari harga tiket Pelni. Jadi kemarin pun juga harapan kami sebenarnya kita ingin merencanakan ada satu RT satu yang memahami Pelni Mobile. Jadi ketika di warga sekitar RT itu kepingin berangkat, dia bisa menanyakan di orang yang satu RT itu yang punya aplikasi Pelni Mobile untuk menanyakan jadwalnya, atau sisa mau beli bisa pakai akun tersebut untuk membelinya. Karena itu kan ketika kita sudah terdaftar di Pelni Mobile itu tiketnya itu dikirimkan melalui email. Oke.
Nah, ini yang secara pembelian secara manual itu apakah ada lokasi-lokasi tertentu atau ada orang-orang yang sudah dipilih dari PT Pelni sendiri? Kalau untuk pembelian manual Bu, kita hanya tersedia di kantor PLNI aja Bu. Oke. Iya. Nah, ini juga merupakan satu keluhan ya Pak ya. Saya pernah Betul. mendapatkan keluhan dari masyarakat yang katanya ketika ingin membeli manual di kantor Pelni sudah habis ya, tapi ketika berada di pelabuhan ada yang menawarkan tiket. Nah, ini seperti apa nih Pak? Malah yang menjualnya itu juga tiketnya banyak ya Pak, dengan jumlah yang bisa 5 atau 6 tiket lah. Nah, ini seperti apa nih Pak? Contohnya kayak gimana Bu ya? Karena saya juga baru dengar itu. Seperti ada calonnya, ada calo yang menawarkan lagi tiket, padahal tiket yang dijual di Perli itu sudah habis. Nah, ketika ingin berangkat kemudian langsung ke pelabuhan, nah ini ada yang menawarkan tiketnya nih. Nah, seperti apa ini, Pak? Nah, itu mungkin bisa dilaporkan Bu, orangnya siapa untuk bisa ditindak gitu kan oleh aparat penegak hukum. Oke. Karena kami tidak membenarkan hal-hal seperti itu. Nah, oke, baik Pak. Ah. Nah, oke, ini merupakan sebuah informasi ya Pak ya, karena kadang-kadang juga menimbulkan rasa jengkel, rasa kesal juga ya dari masyarakat ketika ke kantor Perli sudah antri berlama-lama tapi tidak mendapatkan tiket. Ketika di pelabuhan ada yang bahkan memegang tiket sampai dengan 5 atau 6 lembar ya Pak ya. Iya itu. Karena gini Bu, ketika tiket itu tidak sesuai dengan identitas kita, Oke. takutnya kalau ada kejadian di atas kapal, itu kita tidak bisa mengklaim asuransi. Oke, baik Pak. Jadi semisal kayak ada penumpang meninggal di atas kapal, itu kita cover asuransi Jasara Harja Putra. Oke. Kalau itu tidak sesuai dengan identitas penumpangnya, itu tidak akan bisa diklaim. Baik Pak. Itu adalah salah satu kerugiannya. Oke, baik. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Nah, ini yang terakhir Siap. nih, harapan dari Bapak sendiri ya agar masyarakat tidak tertipu oleh pembelian tiket secara online dari media-media sosial yang tidak resmi nih, agar tidak terjadi lagi ke depannya. Seperti apa nih Pak? Ya, harapan kami dari masyarakat bisa ini ya, menginstal aplikasi Pelni Mobile atau membelinya lewat channel-channel resmi. Sekarang sudah bisa pembelian melalui Indomaret, Alfamart, terus juga mobile banking seperti BNI, BRI, Mandiri itu sudah tersedia. Tapi kalau sesal alokasinya masih tersedia, dia akan muncul. Cuman kalau sesal alokasi seatnya sudah tidak tersedia, dia tidak akan bisa kejual juga. Oke, baik Pak. Baik Bapak, terima kasih untuk informasinya pagi hari ini ya. Sukses selalu untuk Pelni, dan mudah-mudahan kejadian-kejadian yang dialami oleh masyarakat terkait dengan pembelian tiket secara online ini berkurang bahkan hilang ya, dengan adanya pemberitahuan atau juga edukasi ke masyarakat terkait pembelian tiket yang ada di agen-agen resmi. Baik Bapak, selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses selalu tentunya. Selamat pagi Bu, terima kasih. Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya perbincangan kita terkait dengan pembelian tiket secara online yang menimbulkan masalah ya ketika check-in di pelabuhan ternyata tiket tersebut adalah palsu. Nah, mudah-mudahan saja dengan adanya informasi tadi bisa mengedukasi Anda ya
agar selalu berhati-hati dan juga teliti sebelum Anda membayar ya tiket yang sudah Anda pesan. Atau bila perlu ya, ini sangat perlu untuk Anda yang ingin bepergian menggunakan kapal ya, kapal Pelni, tentunya segera membelinya di agen-agen resmi ya, atau juga bisa mendownload aplikasi Pelni ya, Pelni Mobile di smartphone Anda. Saya Joanna mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap semangat tentunya.